Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hali wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wa subulil bir wa alam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhula fi tariqillahi an yakhruja min malihi in kana lahu mal aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran bal alladhi yata'ayyanu 'alayhi taqwallahi fima huwa fihi wal ijmal fi at-talab bihaythu la yatruku faridatan wala nafilatan wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin wala tasluhu al-isti'anatu bihi fi tariqillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk menikmati daripada kalamullah, menikmati daripada doa-doa yang ditulis oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita baca dan kita amalkan dan kita panjatkan di malam hari ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, sedikit kita melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Haddad. Kita masih pembahasan yang berkaitan dengan masalah rizki. Tadi Imam Haddad mengatakan, jika kamu termasuk orang yang muqattar alaihim, termasuk jika kamu termasuk orang yang sulit dalam urusan rizki, fa'alaika bisabri, maka hendaknya kamu bersabar, waridha, dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wal qanaati, dan kau hadirkan sifat qanaah bima qasama laka rabbuka, atas apa yang telah Allah bagi untukmu. Maka kata Imam Haddad, para hadirin, dalam hal yang berkaitan dengan rizki, manusia itu dibagi dua, ada yang muwassa', ada yang muqattar. Muwassa' itu dilancarkan rizkinya, ada yang muqattar yang dipersempit rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan atau dipersempit rizki itu patokannya bukan karena hamba itu bertakwa atau tidak. Kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Haddad, orang yang dikatakan soleh itu ciri-cirinya bukan dilihat dari hartanya, tapi dari takwanya. Nanti akan dibahas oleh Imam Haddad. Nah, sehingga memang sunnatullah sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketentuan yang pasti. Selama kaulah panjenengan hidup di dunia ini, kita akan dapati keadaan di mana mungkin kita akan bersedih atau kita akan sulit, dan kita akan temukan keadaan di mana kita bahagia dan dalam keadaan kita dipermudah segala urusan. Nah, maka di saat kaulah panjenengan kok mendapati keadaan di mana posisi kita sedang dalam keadaan sulit, maka yang harus kita lakukan adalah tiga. Yang pertama adalah as-sabru, bersabar. Yang kedua adalah ridha, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin, termasuk tanda ridha itu adalah kita menyadari bahwasannya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terus selamanya bahagia. Mulai lahir sampai meninggal bahagia terus, gak ada. Mulai lahir sampai meninggal lancar terus, gak ada. Pasti dia akan temukan masalah, entah itu kaitannya dengan hubungan sama manusia,
atau yang kaitannya berkaitan dengan urusan ekonominya, atau yang berkaitan dengan yang lainnya. Nah, maka para hadirin, termasuk tanda seorang yang beriman itu di saat dia mendapati kesulitan dia ridha. Kemudian yang ketiga, setelah kita bisa sabar dan ridha dengan ketentuan Allah, barulah kita qanaah. Nah, qanaah niku apa? Qanaah niku merasa cukup. Qanaah niku merasa cukup dengan apa yang saat ini Allah telah berikan kepada kita. Dan ini para hadirin satu keadaan di mana jika itu terjadi dalam hati kalau panjenengan, maka kita akan merasa diri kita sudah tercukupi semuanya. Jadi orang niku Bapak Ibu kalaupun qanaah niku pun merasa napa ngerasa awain pun cekap niki. Sampun pun turah-turah niki napa sing diparingi Gusti Allah datang ka Allah panjenengan pun turah-turah. Itu namanya qanaah itu. Nah, orang itu kalau sudah qanaah, hidupnya itu tenang, nyaman. Bahkan mungkin sampai dia di posisi yang kalau mau meminta urusan dunia kepada Allah bingung. Nyuwun apa malih niki. Sedaya pun Allah cekapi. Utang ya alhamdulillah mboten gadah utang. Sehat pun sehat. Keluarga alhamdulillah soleh-solehah. Sampai dia bingung mau minta apa lagi nih. Nah, itu namanya qanaah itu. Nah, makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan di dalam syairnya, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa'u." Kalau kamu itu punya hati yang qanaah, maka kamu itu dengan raja yang paling kaya di dunia ini, bukan di Indonesia. Raja yang paling kaya di dunia ini. Sama-sama bahagianya. Kalau raja yang paling kaya mungkin dia bahagia dengan istananya, dengan uangnya, dengan kendaraannya yang mewah. Kita yang qanaah, kita bahagia dengan rasa syukur yang ada dalam hati kita. Maka para hadirin, kata Imam Haddad, kalau kita mendapati diri kita sulit dalam urusan rezeki, 3 hal yang harus kita lakukan: sabar, ridha dengan ketentuan Allah, kemudian qanaah. Ada satu nasihat Imam Haddad juga dalam syairnya, ya, ini sering kita dengar juga. Kata Imam Haddad dalam syairnya, "Alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi kusim lak hasinun ladik, fastaghil bi rabbik, walladzi alaik." Kata Imam Haddad, alladzi li ghairik, yang bukan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Yang bukan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Tapi yang sudah Allah tentukan untukmu, walladzi kusimlak, yang sudah Allah tentukan untukmu pasti bakal sampai kepadamu walaupun jauh itu. Walaupun jauh. Yang sudah Allah tentukan untuk kita pasti sampai. Jadi nggak ada ceritanya Bapak Ibu jatah rezeki yang Allah berikan kepada kaula panjenengan niku nyasar mboten enten. Lho kok jenengan tiyang ngantru, kemudian rezekine nyasar teng Karangrejo mboten enten. Niku sing nyasar biasanya nggak ekspedisi, gitu kan? Nah, ini karena saking banyaknya yang belanja pakaian ya, belanja urusan untuk hari raya sampai nyasar-nyasar. Gitu. Tapi lek rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala nggak bakal nyasar. Jadi ini juga jawaban. Tidak seharusnya kita ketika melihat ada orang yang dipermudah urusan dunianya oleh Allah, kemudian muncul kedengkian dalam hati kita. Karena konsepnya rezeki itu nggak akan pernah nyasar. Kalau emang dia yang sukses duluan, ya sudah, emang itu takdirnya. Nah, kemudian di akhir daripada setiap nasihat, penggalan-penggalan syair Imam Haddad ini, ada satu nasihat di dalam syairnya itu yang bisa kita jadikan penyemangat, motivasi, dan pegangan untuk kita supaya kita itu nggak terlalu berlebihan memikirkan urusan masa depan kita terkait urusan dunia. Apa kata Imam Haddad? Kata beliau, "La yaksur hammuk ma qudir yakun." Wis ojo kakean sumpah, yang Allah takdirkan itu bakal terjadi gitu. Yang tidak ditakdirkan tidak bakal terjadi. Ada orang nggak punya duit takut besok nggak makan. Lek Allah takdirkan kalau panjenengan makan pasti makan. Gitu kan? Tidak usah dipikiri sampai berlebihan. Nah, maka kata Imam Haddad, qanaah itu para hadirin kunci utama jika kita mendapati diri kita dalam keadaan yang sulit. Wa in kunta minal muwasa'i alaihim. Nah, kalau kaulah panjenengan termasuk golongan yang kedua, yaitu orang yang diperlancar urusan dunianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan lupa bahwasanya kamu punya tugas, kamu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama, keluarkan zakatmu. Keluarkan zakatmu, baik itu zakat mal ataupun zakat badan.
Zakat badan itu zakat fitrah. Jadi kalau di fikih zakat itu kan dibagi kalih. Wonten zakatul mal, ada zakatul badan, zakatnya harta dan zakatnya badan. Jadi bukan hanya badan kita yang perlu dizakati, harta kita yang perlu dizakati sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam ilmu fikih. Kalau seandainya ndak usah satu kota, wong ngantru aja. Kalau seandainya satu ngantru ini, satu kecamatan ngantru ini yang wajib mengeluarkan zakat mal, kok mereka mau mengeluarkan zakat mal, maka nggak akan ada orang susah di ngantru ini, nggak akan ada orang kelaparan di ngantru ini. Nah, kenapa kok masih ada orang yang mau makan aja bingung? Karena yang kaya nggak mau taat dengan aturan agama. Nah, makanya kalau sudah zakat itu dilaksanakan para hadirin, negara itu akan makmur, karena Allah itu bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sebuah daerah yang kita tempati itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan hanya sekedar perintah, tapi Allah juga berikan solusinya. Allah berikan caranya, pripun carane niki tiang-tiang niku saged napa sregep ibadah tanpa harus pusing mikirkan urusan makannya. Mereka tetap fokus ibadah tanpa harus meninggalkan kewajiban. Maka dipermudah dengan apa? Dengan mereka, adanya mereka orang-orang yang muasa, orang-orang yang muasa. Maka yang diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, jangan lupakan hajatnya, jangan apa kewajibannya. Wasrif ma baqiya fi wujuhil khair. Kalau sudah zakat, kemudian hajatmu yang wajib untuk kamu penuhi sudah kamu penuhi, maka sedekahlah. Atau keluarkan hartamu untuk fisabilil khair. Infak, datang masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, majlis, atau untuk perkara-perkara yang itu akan bawa manfaat yang besar seperti apa? Membangun jalan atau mewakafkan tanah kita untuk hal-hal yang positif seperti masjid, pondok pesantren atau jalan, atau jalan. Nah, jalan untuk orang-orang. Sekarang ya para hadirin, banyak orang itu yang nggak paham terkait dengan wakaf. Kadang wakaf ini dipikir masjid, musola mawon. Akhirnya karena pemahamannya hanya masjid dan musola, makanya banyak